Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Yoga Febratama dengan nomor induk mahasiswa 0534688623. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2, analisis dan visualisasi data, yaitu membuat apa ini? Regresi linear sederhana. Oke, di sini saya sudah membuka tugas tutorialnya, yaitu kita diminta untuk lakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Kemudian jelaskan interpretasi histogram tersebut. Kemudian, poin B, gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Kemudian, jelaskan hasil grafik tersebut. Poin C, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Kemudian poin D, gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian. Kemudian untuk cek homoskedastisitas. Kemudian kita suruh jelaskan juga. Kemudian yang terakhir, poin E, visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. 1. Plot data poin pada grafik. Kemudian tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. Kemudian tambah persamaan untuk garis linear. Kemudian yang terakhir, beri judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Oke, kita langsung aja. Di sini saya membuat presentasinya menggunakan program sendiri ya. Saya coding di sini. Oke, jadi ini nggak saya deploy, jadi nggak bakalan ada di internet. Oke, langsung aja. Kita bikin variabel penelitian Y sebagai pendapatan, kemudian X sebagai kebahagiaan. Sesuai dengan soal, wajib dilakukan sebelum analisis A sampai E, yaitu kita install semua ini kita install. Karena saya udah install, jadi kita langsung aja buka datanya, data dari soal, data Excel. Langsung aja read Excel. Enter. Oke, langsung kita cari Excel yang ada di soal. Nah ini ya, tugas 2 data pendapatan. Kemudian kita enter. Oke, udah masuk sebagai data raw. Kemudian selanjutnya gimana? Yaitu kita rapikan datanya. Data kita buat jadi data raw. Terus aja seperti ini ya. Transmute. Kemudian pendapatan asli. Oke, langsung aja di enter. Oke, udah muncul data ini ya. Udah muncul. Kita cek dulu string.
data, kemudian head. Oke, udah bisa. Kemudian kita langsung ke poin A, yaitu membuat histogram variabel terikat pendapatan. Langsung aja kita ikutin seperti ini. ggplot data sorry, X sama dengan pendapatan. Oke, histogram bin sama dengan 30. Kita pakai color bebas ya. Di sini saya pakai hitam. Ya, fill-nya putih. Kemudian kita bikin titelnya histogram pendapatan. X-nya pendapatan. Kemudian Y-nya frekuensi. Oke. Kemudian kita enter. Nah, maka akan muncul histogram pendapatan. Oke. Kemudian kita interpretasikan. Kita jelaskan. Histogram pada gambar 1 memperlihatkan sebaran nilai pendapatan untuk 498 responden. Sebagian besar data berada pada kisaran nilai menengah, sedangkan data dengan nilai yang sangat rendah atau sangat tinggi relatif lebih sedikit. Bentuk histogram tampak cukup halus dengan satu puncak utama dan tidak menunjukkan pencilan outlier yang ekstrim. Secara umum, distribusi pendapatan masih cukup wajar dan tidak terlalu menyimpang, sehingga dapat digunakan dalam analisis regresi linear sederhana dengan catatan interpretasi dilakukan secara hati-hati. Oke. Nomor 1, maksudnya poin A udah clear berarti ya. Kemudian kita lanjut ke poin B. Yaitu membuat scatter plot kebahagiaan versus pendapatan. Oke, untuk code-nya ikutin aja ini, ggplot data AS dan X sama dengan kebahagiaan, Y-nya itu pendapatan. Geom point. Labs. Titelnya kita buat sama aja, scatter plot kebahagiaan versus pendapatan. Oke. Kemudian X-nya kebahagiaan, Y-nya pendapatan. Oke. Kemudian kita enter. Maka akan muncul scatter plotnya. Artinya apa? Scatter plot pada gambar 2, gambar ini, menampilkan hubungan antara kebahagiaan dan pendapatan.
Titik-titik data cenderung membentuk pola yang menaik dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, artinya ketika nilai kebahagiaan meningkat, pendapatan juga cenderung ikut meningkat. Pola ini mengidentifikasikan adanya hubungan linier positif antara kebahagiaan dan pendapatan. Sehingga menggunakan model regresi linear sederhana cukup sesuai untuk menggambarkan hubungan kedua variabel tersebut. Oke, jadi seperti itu poin B. Dan kita masuk ke poin C, regresi linear sederhana. Langsung aja kita buat model LM pendapatan. Oke, ini hasilnya. Intercept, nih intercept kebahagiaan 0,91927. Koefisien kebahagiaan ini 1,04. Kemudian R squared itu 0,7452. Ini ya. Kemudian edges R squared yang ini itu 0,7447. Nah, artinya apa? Berdasarkan hasil regresi linear sederhana, diperoleh persamaan ini di atas, koefisien kebahagiaan sebesar 1,04608 berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan skor kebahagiaan akan meningkatkan pendapatan rata-rata sekitar 1,046 satuan. Dengan asumsi faktor lain tetap. Nilai P value yang sangat kecil, P kurang dari 0,001 menunjukkan bahwa kebahagiaan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Nah, nilai R squared sebesar 0,7452 mengidentifikasikan bahwa sekitar 74,52% variasi pendapatan mampu dijelaskan oleh kebahagiaan dalam model. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Oke. Jadi itu ya, poin C. Kemudian kita ke poin D, yaitu pemeriksaan homoskedastisitas. Oke, langsung aja kita bikin plot model which sama dengan 1 tender. Nah, muncul gambarnya. Nah, ini gambar ini apa artinya? Jadi, grafik residuals versus fitted digunakan untuk mengecek asumsi homoskedastisitas, yaitu apakah varians residual konstan di seluruh rentang nilai prediksi. Nah, kemudian pada grafik, titik-titik residual ini tampak menyebar di sekitar garis 0. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Baik di atas maupun di bawah, tanpa pola kipas yang jelas. Meskipun garis halus sedikit menurun pada nilai fitted yang tinggi, sebaran titik secara umum masih acak. Nah, kemudian oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa asumsi homoskedastisitas secara umum cukup terpenuhi. Pada model regresi linear sederhana, pendapatan terhadap kebahagiaan, sehingga model masih layak digunakan untuk keperluan analisis dan interpretasi. Oke, itu ya hasil dari poin D. Kemudian kita ke poin terakhir yaitu poin E. Visualisasi hasil regresi. Oke.
langsung aja kita gaskan gplot data AS sama dengan kebahagiaan. Kemudian ini sama dengan pendapatan. Keong point. Keong smooth. Oke, detailnya kita buat hubungan antara kebahagiaan dan pendapatan. Kemudian X-nya kita buat kebahagiaan. Y-nya kemudian time. Oke, kemudian langsung aja enter. Hubungan antara kebahagiaan dan pendapatan. Nah, artinya apa? Yaitu gambar ini menampilkan scatter plot antara kebahagiaan dan pendapatan yang dilengkapi dengan garis regresi linear. Titik-titik pada titik-titik pada grafik mempresentasikan data observasi. Titik-titik pada grafik ini itu mempresentasikan data observasi. Sedangkan garis regresi menggambarkan pola hubungan rata-rata yang diperkirakan oleh model. Kemiringan garis yang positif konsisten dengan koefisien kebahagiaan yang juga bernilai positif. Sehingga menguatkan kesimpulan bahwa peningkatan kebahagiaan cenderung diikuti oleh peningkatan pendapatan. Persamaan garis regresi ditampilkan langsung di dalam grafik sehingga pembaca dapat melihat bentuk hubungan matematis tanpa harus membuka output numerik di konsol. Judul dan label sumbu X, Y memperjelas informasi yang disajikan dan membuat grafik lebih mudah dipahami. Oke, mungkin cukup sudah. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.